Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayunya Manila Mahawati dengan NIM 2211031651. Saya absen 12 dari kelas Y. Di sini saya akan membahas 5 materi artikel yang akan saya bahas satu persatu. Untuk itu, silakan ikuti videonya sampai akhir ya. Masalah pertama yaitu mengenai permasalahan makro dan mikro di Indonesia. Pendidikan merupakan sebuah sistem terbuka yang tidak terlepas dari sebuah permasalahan. Masalah makro dan mikro menjadi penghambat peningkatan dari mutu pendidikan sendiri. Contoh dari permasalahan makro sendiri yaitu seperti keterbatasannya sumber daya alam, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan permasalahan yang pada saat ini sering terjadi yaitu adanya kendala pada peningkatan mutu pendidikan. Lalu ada masalah mikro, di mana masalah mikro ini timbul pada komponen-komponen yang termuat pada pendidikan itu sendiri. Contohnya seperti suatu sistem pada kurikulum, lalu masalah pendidikan administrasi, dan masih banyak lagi. Selain masalah-masalah tersebut, gurulah yang sering disebut sebagai sumber masalah utamanya. Mengapa demikian? Karena guru merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap suksesnya sebuah keberhasilan dari pendidikan. Tetapi ada faktor lain yang membuat guru tidak bisa memaksimalkan kinerjanya. Contoh seperti tidak sejahteranya seorang guru ini, lalu sarana prasarana yang tidak memadai. Permasalahan itu tentu bisa diatasi dengan cara meningkatkan kesejahteraan seorang guru tersebut, lalu melengkapi segala bentuk sarana prasarana yang kekurangan, yang dimana itu bertujuan untuk meningkatkan mutu dari pendidikan di Indonesia sendiri. Lalu materi kedua yaitu mengenai sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan semua bidang penghidupan manusia di Indonesia, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya, dan yang terakhir yaitu kejayaan bangsa. Namun, jika pendidikan nasional tidak diikuti dengan nilai-nilai moral, norma, serta aturan yang dimana mengikat sebagai proses koreksi atas kemajuan pendidikan serta tantangan yang mungkin akan datang baik itu dari luar maupun dari dalam. Pendidikan bernilai sebagai sarana untuk mengontrol ataupun mengevaluasi yang tidak diinginkan di dunia pendidikan itu sendiri. Kurikulum pendidikan yang seharusnya sesuai dengan perkembangan zaman yang berbasis kehidupan dinamis dan tidak bersifat statis menuju hakikat utama dalam pendidikan yakni memanusiakan seorang manusia. Akibatnya, harapan akan sistem pendidikan yang baik masih jauh dari kata sukses. Berbagai solusi dikemukakan termasuk memperbarui kurikulum secara nasional juga masih menemui banyak sekali kendala yang serius. Keadaan tersebut tentu membutuhkan reformulasi yang secara sistematik memperhatikan berbagai faktor yakni politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Materi ketiga yaitu mengenai pendidikan modern. Generasi milenial dikenal dengan generasi menunduk. Artinya, generasi yang sangat mengetahui akan canggihnya teknologi pada saat ini. Dalam pendidikan modern, penggunaan teknologi sangat dibutuhkan bahkan sudah menjadi sebuah ketergantungan. Jika pendidikan pada masa modern tanpa adanya sebuah teknologi, maka akan semakin tertinggalnya sebuah perubahan manusia yang dimana bersifat rasional dan tanggap akan sebuah perkembangan. Media pembelajaran merupakan sebuah alat untuk membantu atau mempermudah proses pembelajaran baik itu untuk seorang pendidik maupun peserta didik. Sebuah media paling umum digunakan ialah internet. Selain cakupan yang sangat luas, jangkauan yang sangat mudah didapatkan oleh setiap manusia menjadikannya sangat dibutuhkan pada saat ini, khususnya pada proses pembelajaran. Selain internet, ada banyak sekali teknologi yang digunakan dalam pendidikan, seperti laptop contohnya, proyektor, bahkan ponsel sekalipun. Hal itu sebagai pemicu pesat perubahan pendidikan yang semakin modern. Jika dilihat secara faktual, pendidikan tanpa teknologi sangat tidak mungkin dalam dunia modern atau global seperti saat ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai hukum pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan pada masa wabah COVID-19 seperti semacam ini kedepannya bisa dikolaborasikan dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan utama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan agar jaminan kualitas pendidikan tetap bisa dipertahankan. Pendidikan dengan jarak jauh memiliki tujuan agar mutu pendidikan
meningkatkan dan relevansi pendidikan, serta meningkatkan pemerataan akses dan perluasan pendidikan itu sendiri. Pendidikan menggunakan jarak jauh memiliki karakteristik yang pertama yaitu bersifat terbuka, di mana penyelenggaraan pembelajaran yang fleksibel dalam hal cara penyampaian, waktu penyelesaian program, dan pemilihan program studi itu sendiri. Belajar dengan mandiri selanjutnya, belajar dengan tuntas, lalu memakai teknologi dan informasi, komunikasi memakai teknologi pendidikan lainnya, dan bentuk pembelajaran yang terpadu pada perguruan tinggi. Dan yang paling penting yaitu seorang pengelola sendiri harus memperhatikan kebutuhan sumber daya pendidik, begitupun sebaliknya, tenaga pengajar harus dapat melihat kondisi dan harapan dari peserta didiknya sendiri. Lalu materi terakhir yaitu mengenai pendidikan ditinjau dari filsafat humanisme. Mereka belajar dan kampus merdeka dapat dikaji dalam perspektif aliran humanisme, di mana humanisme sebagai salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang menekankan pada proses kognitif dan afektif dalam belajar. Teori ini memadukan kapabilitas dan potensi manusia sehingga ia bisa mandiri dan memilih dan mengatur hidupnya sendiri. Si pembelajar dalam proses belajar harus berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Metode belajar MBKM yang memfokuskan pada experiential learning dapat membekali mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dan memberikan kualitas belajar dan kebermaknaan dalam belajar. Kualitas belajar dan kebermaknaan belajar mahasiswa dalam MBKM dapat terpenuhi karena mereka terlibat secara personal dan berinisiatif dalam kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan sendiri. Pilihannya tentu dilakukan oleh seorang mahasiswa sendiri. Kualitas belajar dan kebermaknaan dapat belajar dicapai dengan menerapkan prinsip belajar humanistik, yaitu belajar bagaimana belajar atau yang sering disebut dengan learning how to learn. Pembelajaran mandiri, memotivasi diri, dan pendidikan afektif. Dengan demikian, tujuan pendidikan MBKM yang diharapkan untuk mengembangkan hard skill dan soft skill seseorang, menyiapkan mahasiswa lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian yang dapat dicapai secara optimal. Baik, itu tadi penyampaian 5 materi artikel yang sudah saya bahas satu persatu. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan yang telah saya perbuat. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything.